nama saya Muhammad Mukhtar Pradika dari kelas Hukum H dengan NIM 2022 10110311426 akan membahas tentang materi pentingnya adanya negara untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu negara. Setiap negara di dunia tentu memiliki tujuan dan fungsi negara yang berbeda-beda. Negara juga mengejar kepentingan nasional yang berbeda pula. Memahami tujuan dan fungsi negara adalah langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk mencapai cita-cita bersama suatu bangsa. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Sementara itu, fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Untuk lebih jelasnya, dengan materi ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukhtar Pradika dengan NIM 2022 10110311426 dari kelas Hukum H ingin mewawancarai dengan Kak Dia tentang pentingnya adanya negara untuk melaksanakan ujian akhir semester. Dengan pertanyaan yang ke-1, Kak, apa pengertian tentang negara? Baik, terima kasih. Jadi di sini ketika kita bertanya negara itu, jadi menurut para ahli yaitu Profesor Miriam Budi Harjo mengatakan bahwa negara itu merupakan organisasi yang ada di dalam satu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah gitu. Jadi memaksakan kekuasaan secara sah itu terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya. Kemudian juga dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi secara sederhananya bahwa negara adalah sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan baik dalam bentuk politik, kemudian ekonomi, kemudian juga ada sosial budaya dan juga militer, di mana sarana negara dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut itu dapat melalui pemerintahan seperti itu. Baik, Kak. Jadi itu negara. Ya, silakan. Baik, dengan pertanyaan kedua, Kak, apa fungsi dari negara tersebut? Saya mengambil dari pendapat MacIver, yaitu dalam bukunya yaitu ada Modern State, kemudian juga ada Web of Government, di mana Modern State itu mengemukakan bahwa negara itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara, yang dimana merupakan tugas dari negara baik secara positif dan juga secara negatif. Nah, tugas negara secara positif itu seperti negara itu melindungi dan mensejahterakan warganya, seperti itu. Kemudian ketika kita melihat dari tugas negatif negara, yaitu di mana negara mempunyai wewenang untuk menindak, kemudian juga menghukum setiap warga negara yang melanggar aturannya. Kemudian yang kedua adalah adanya perlindungan, di mana melalui fungsi perlindungan ini yaitu mencakup tentang pengembangan dan juga konservasi dari pelestarian, di mana ketika pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya secara baik, secara benar, maka hasil yang didapatkan itu dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang, seperti pelestarian dari sumber-sumber alam, kemudian pemeliharaan hutan, seperti itu. Sedangkan ketika kita melihat dari bukunya MacIver yang Web of Government, di mana MacIver itu mengatakan bahwa ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kebudayaan, di mana fungsi kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu, di mana dalam memajukan usaha-usaha dari rakyatnya, seperti itu. Kemudian juga ada fungsi kesejahteraan umum, di mana semua aktivitas dari masyarakatnya, yaitu pemeliharaan kesejahteraannya itu seperti material seperti pemenuhan, kemudian juga jaminan sosial, itu juga termasuk sebagai fungsi kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi ekonomi, di mana
negara secara aktif turut ikut campur dalam bidang perekonomian. Memang bagi negara yang liberal itu negara tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Tetapi ketika kita mengatakan tentang Indonesia, maka Indonesia turut ikut campur dalam bidang perekonomian, kemudian juga menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Seperti itu. Baik Kak, dengan lanjut pertanyaan ketiga. Apa saja unsur-unsur yang terkandung di dalam negara? Baik, unsur-unsur yang terkandung dalam negara mungkin bisa lebih ke unsur-unsur dari sebuah negara itu ya. Jadi ada 4 itu. Yang pertama adalah wilayah. Jadi suatu negara itu harus dikatakan sebagai negara ketika ia memiliki suatu wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah selain wilayah mereka juga harus memiliki rakyatnya, di mana rakyatnya itu adalah sebagai sarana untuk melaksanakan sebagai pemerintahan seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Kemudian seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pemerintah itu adalah sarana untuk melaksanakan kekuasaan dari suatu negara. Kemudian yang keempat adalah pengakuan dari negara lain, di mana pengakuan dari negara lain ini dianggap sebagai sangat penting karena negara itu akan dianggap sama ketika adanya pengakuan dari negara lain seperti itu. Baik, dengan pertanyaan yang terakhir Kak. Pendapat Kakak tentang pentingnya adanya negara? Oke, pentingnya adanya suatu negara itu dikatakan sangat penting karena setiap manusia itu kan tinggal di suatu wilayah yang dimana setiap individu juga membutuhkan memiliki identitas di mana ia keluarga negaranya apa seperti itu. Kemudian ketika kita melihat dari tujuan dari dibentuknya suatu negara, yaitu tujuan dibentuknya dari suatu negara itu kan ketika kita lihat pada Undang-Undang Dasar itu kan yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi negara itu memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warganya. Jadi sangat penting karena negara itu juga berperan aktif dalam melakukan perdamaian di dunia gitu. Jadi dibentuknya negara kan juga untuk untuk menertibkan dalam bidang nasionalnya. Kemudian juga sangat penting juga karena untuk menjamin kehidupan si individu itu tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. 4 pertanyaan sudah Kakak jawab. Saya sudah paham tentang materi pentingnya adanya negara ini. Terima kasih untuk waktunya Kak. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.